Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Donald Trump mengultimatum Iran, guys. Wow. Gila, gila, gila. Luar binasa. Bayangkan Donald Trump berkali-kali mengancam dan mengultimatum Iran. Dan Iran tidak berdaya. Kemudian selain itu, warga Konoha membesar-besarkan kejadian ini. Apa itu kejadiannya? Jadi guys, ternyata baru-baru ini diduga Donald Trump itu lagi panas-panasnya dengan Netanyahu. Warga Konoha mengatakan, dan media-media di Konoha mengatakan, Netanyahu murka dengan Donald Trump. Jadi warga Konoha itu pengen banget ya Donald Trump dan Netanyahu itu ribut, berantem gitu. Padahal, mohon maaf ya guys, itu tidak mungkin. Karena Donald Trump itu orang yang sangat-sangat menghormati Netanyahu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Donald Trump itu taat dalam beragama? Apakah karena Donald Trump itu percaya bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan? Bagaimana ayat sebenarnya? Kemudian selain itu, warga Konoha itu masih belum move on guys ya. Mereka masih berpikir bahwa Iran itu luar biasa. Iran itu masih bisa mengalahkan Amerika. Iran itu pemenang perang. Yang kalah itu adalah Amerika. Yang kalah itu adalah Israel. Yang kalah itu adalah para Zionis ya. Yang kalah itu adalah nonis dan sebagainya. Pokoknya mereka tidak bisa move on. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu menganggap bahwa Iran pemenang perang tanpa ada bukti yang nyata? Kenapa? Apa alasannya? Menurut saya pribadi ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Jadi di video saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya juga akan bongkar kelemahan daripada Amerika, kelemahan daripada Israel, dan saya juga akan bongkar kebaikan daripada Iran. Jadi saya tidak berpihak di video ini ya. Saya benar-benar netral. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa warga Konoha itu tidak bisa move on gitu ya? Kenapa mereka masih tetap gitu ya? Mereka percaya bahwa Iran itu luar biasa gitu. Kenapa? Apa alasannya? Jadi guys, pada faktanya, suka tidak suka, mau nggak mau, menurut data, ini menurut data guys ya, bukan saya karang-karang sendiri, menurut fakta, menurut data ilmiah, ternyata kekuatan pasukan Iran itu, atau kekuatan IRGC itu sudah berkurang sekitar 80-90% ketika sudah diserang Amerika dan Israel. Itu pada faktanya. Tapi kita kan tidak pernah mengakui itu ya, warga Konoha tidak pernah mengakui itu. Warga Konoha itu nggak mau tahu gitu, bebal ya. Jadi mohon maaf yang nonton video ini ya, warga Konoha itu kan banyak yang bebal ya, yang mohon maaf goblok gitu ya. Kenapa sih orang goblok itu nggak sadar bahwa dirinya goblok gitu? Bukan berarti saya sih paling cerdas ya, mohon maaf ya. Saya bukan orang yang paling cerdas juga gitu ya. Boleh dibantah, saya juga tidak pernah mengatakan saya cerdas ya. Saya sering mengatakan bahwa yang nonton video adalah orang yang cerdas. Tapi orang goblok itu tidak pernah nyadar dirinya goblok guys. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Ya, ternyata ya orang yang goblok itu tidak pernah sadar bahwa mereka goblok, dan orang-orang goblok ini diperparah dengan adanya agama. Bukan berarti saya mengatakan agama itu bikin goblok ya, bukan. Tapi penafsiran agama itu bikin goblok. Kenapa penafsiran agama ini bikin warga Konoha itu tambah goblok? Apa itu? Jadi gini guys, penafsiran agama di Konoha itu mengatakan bahwa umat kita itu nggak pernah kalah, nggak pernah. Kalaupun umat kita itu mengalami kesusahan, ya itu cobaan, ya itu bukan karena kebodohan. Kita nggak pernah bodoh, nggak pernah kalah. Bayangkan gimana caranya kita mengedukasi orang yang paling sempurna? Nggak bisa. Yang paling susah diedukasi itulah orang yang merasa paling sempurna gitu ya, ajarannya sempurna, semuanya sempurna gitu, akhlaknya sempurna dan sebagainya. Gimana kita mau mengedukasi orang-orang seperti itu? Nggak bisa. Karena mereka sudah menganggap bahwa agama mereka sempurna, apa yang mau diperbaiki? Kan agama kita kan agama sempurna. Itu dari sudut pandang mereka. Nah, apakah ini penafsiran? Yes. Agama kita itu sempurna atau tidak sempurna, itu penafsiran. Yes. Ya, agama itu kan keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu, kita menganggap suatu hal itu benar, belum tentu terbukti secara langsung. Itulah keyakinan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak hati yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kamu tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana. Sok tahu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang goblok biasanya. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya korban ya. Biasanya guru-guru dari orang yang sering mengucapkan kalimat, sok tahu lu, ya. Tahu apa tentang agama? Ngaji dulu sana. Jadi kalau orang-orang seperti ini ya,
sering mengatakan seperti ini biasanya itu karena waktu kecil digituin sama gurunya gitu. Ya misalnya nih ya waktu SD, gurunya sering ngomong seperti itu. Apa? Lu tahu apa? Lu masih kecil ya, kencing aja juga belum lurus gitu. Coba. Tes cek 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 cek. Apa? Lu tahu apa? Lu kencing juga belum lurus, udah ngedebati guru gitu. Jadi culture seperti ini atau budaya seperti ini yang menciptakan ya warga Konoha itu goblok gitu ya. Dan guru-guru seperti ini misalnya rata-rata guru-guru agama gitu. Ya, nggak semua ya tapi disclaimer ya. Guru agama yang ada di Konoha ya rata seperti ini. Selalu merendahkan muridnya. Lu tahu apa? Makanya terjadi kasus-kasus ya kasus-kasus yang tidak baik, yang tidak sedap di sekolah-sekolah agama. Kenapa? Karena ini namanya feodalistik gitu ya. Merendahkan muridnya sendiri. Lu tahu apa? Ya mending lu belajar dulu sono gitu ya. Jadi kalau murid bertanya nggak boleh gitu ya. Terlalu banyak bertanya nggak boleh, nanti nggak masuk neraka gitu. Jadi gimana kita mengedukasi orang seperti ini? Di Konoha itu banyak banget orang goblok tapi nggak sadar dirinya goblok. Ya belajar agama dikit merasa si paling wow, si paling luar biasa. Ya belajar tentang ilmu pengetahuan agama sedikit, selalu menyalahkan agama lain. Oh agama ini salah, ayo ini salah, oh nggak kayak gitu, gini ya. Sama seperti kasus daripada Iran ini. Ya kasus Iran ini juga ketika saya mengatakan Iran itu kalah menurut data, ya walaupun nggak sampai 10-0 ya, 10-2 gitu ya, 10 buat Israel dan Amerika, 2 buat Iran ya, skornya segitu ya, ibarat sepak bola. Tapi pasti banyak yang nggak terima gitu. Kenapa banyak nggak terima? Apa alasannya? Ya karena nggak mau introspeksi diri. Gimana kita mau mengedukasi orang yang paling sempurna gitu ya? Ajarannya paling sempurna, ya ajarannya paling wow gitu. Gimana nggak bisa? Intinya gini guys, kalau masyarakat kita itu cerdas, kalau pola pikir kita itu benar, kita sudah jadi negara maju. Buktinya kita nggak negara maju kan? Tapi kalau saya ngomong seperti pasti banyak warga Konoha ngomong, buat apa kita jadi negara maju? Negara maju itu stres. Ya di negara sekarang juga banyak stres. Di Konoha juga banyak stres. Jangan kan negara maju gitu. Jadi orang-orang seperti ini yang bikin negara kita nggak maju. Saya ngomong seperti ini, ngapain jadi negara maju? Di negara maju banyak orang stres. Sekarang juga banyak orang stres. Susah ya mengedukasi orang yang paling sempurna gitu ya. Ajarannya paling sempurna. Ya, mengedukasi orang yang merasa ajarannya paling sempurna itu sama seperti menjual es di kutub utara atau menjual kaca bagi orang botak. Ya, atau menjual sisir bagi orang botak. Ya. Jadi nggak semua seperti di sekolah tapi banyak banget ya. Ada ratusan juta di Konoha itu orang goblok tapi nggak sadar dirinya goblok gitu. Ya, Iran sudah kalah ya. Data mengatakan bahwa mereka sudah kalah. Kalau saya ngomong bicara data pasti mereka akan mengatakan, oh itu kan buatan Amerika, buatan luar, buatan negara lain. Ya HP juga buatan luar kan, kenapa lu pakai gitu? Jadi ngeyel gitu ya, otaknya itu mohon maaf ya, isinya tai semua gitu. Ya mohon maaf ya. Justru orang-orang seperti ini yang bikin negara kita nggak maju gitu. Mohon maaf itu, nggak semua seperti itu ya. Tapi saya kesel banget ya sama warga Konoha yang goblok banget tapi nggak mau belajar gitu. Ini yang bikin negara kita nggak maju. Kalau saya bisa bikin negara kita maju sendiri gitu ya, nggak butuh orang lain ya, nggak butuh orang-orang tolol ini ya, orang-orang goblok ini nggak butuh gitu. Saya nggak bakal bikin video, ngapain? Nyari musuh, nyari masalah gitu, nggak. Tapi saya tuh pengen nyiram gitu ya, ibarat ya bangunin orang, ya dibangun secara diam-diam, ya secara baik-baik nggak bisa, ya udah siram aja gitu. Ya saya nyiram gitu ya, bahwa kita tuh goblok gitu, tolol kita itu sebenarnya. Supaya kita belajar gitu. Kalau kita cerdas, pintar, kita tidak akan mengemis ke negara maju gitu ya. Negara kita itu kan mengemis ya, bahkan untuk membebaskan ya 9 WNI yang ditangkap oleh Israel, kita harus minta tolong sama Turki guys. Kenapa Turki ditakuti oleh Israel? Kenapa? Karena Turki itu punya nilai tawar. Kita nggak punya nilai tawar. Apa nilai tawar kita? Goblokan yang ada, goblok, ya. Goblok berjamaah. Gitu. Orang goblok itu nggak nyadar bahwa dirinya goblok gitu. Saya kalau ketemu orang itu nggak pernah saya biasanya terlalu umbar-umbar gitu, nggak pernah. Biasanya saya bertanya gitu, bertanya gitu. Jadi lebih mudah mengedukasi orang bodoh daripada orang goblok. Orang goblok itu nggak nyadar dirinya bahwa dia goblok gitu. Ini jahat sekali, berbahaya sekali orang seperti ini. Kenapa
ada banyak orang goblok di Konoha? Karena salah didik gitu, salah ajar waktu kecil. Karena gurunya juga seperti itu. Lu tahu apa dalam agama? Ngaji dulu, sok tahu lu gitu ya. Itu yang bikin mereka jadi goblok. Kemudian bagaimana dengan ultimatum Trump terhadap Iran? Jadi guys, sebenarnya menurut keyakinan saya ini sebenarnya sengaja diulur-ulur. Kenapa? Karena menguntungkan bagi apa? Bagi Amerika dan Israel. Guys, saham, makanya kita harus melek saham ya. Saham di Israel itu naik gila-gilaan. Kepercayaan publik terhadap Israel itu naik gila-gilaan. Kepercayaan publik terhadap Amerika itu naik gila-gilaan. Kenapa? Karena dolar naik. Itu tanda kepercayaan masyarakat terhadap Amerika gitu. Dunia percaya dengan Amerika. Gimana nggak percaya coba ngeculik Presiden Venezuela juga cuma sekejap mata ya, membunuh Ayatollah Ali Khamenei juga sekejap mata. Ya percayalah. Kenapa rupiah melemah? Karena nggak ada yang percaya sama kita. Woi, ya kita nggak ada yang percaya sama kita. Kenapa? Karena saking gobloknya kita, saking ketololnya kita gitu. Saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kalau nyotan berjamaah. Ciri-ciri orang yang tidak percaya itu adalah ya ciri-ciri negara yang susah maju itu adalah mata uangnya rendah terus. Rupiah kan melemah terus kan. Kenapa? Karena nggak ada yang percaya sama kita. Kita modal ngebacot doang gitu ya. Saya ngomong seperti ngomong by data. Oh itu buatan barat. Oh itu ante-ante asing nih. Padahal HP kan buatan barat. Kenapa lu pakai gitu? Mobil buatan orang luar. Kenapa lu pakai gitu? Tapi kalau menguntungkan bagi mereka, mereka pakai gitu. Pesawat lu pakai gitu. Tapi kalau nggak menguntungkan, oh itu datanya dari barat. Oh itu dari, emang dari barat itu salah semua enggak kan? Justru menurut keyakinan saya, data-data yang dari barat itu lebih berintegritas karena mereka menjaga integritas mereka. Negara-negara maju itu kan berintegritas. Kenapa mereka jadi negara maju? Apa alasannya? Ya karena mereka bisa dipercaya gitu. Ya, kalau mereka nggak bisa dipercaya ngapain jadi negara maju? Ya kan? Itu fakta yang jarang dibongkar guys. Ya, jadi warga Konoha itu terlalu mengglorifikasi Donald Trump ya, ribut dengan Netanyahu. Media-media di Konoha juga seperti itu. Kenapa media di Konoha itu ikut-ikutan gitu ya? Ikut-ikutan lebay gitu ya? Ikut-ikutan goblok gitu. Kenapa? Mohon maaf ya, saya agak kasar ya ngomongnya. Mohon maaf sebesar ya. Karena apa? Karena mereka butuh fulus gitu ya. Jadi kita tuh dibodoh-bodohi oleh media yang dari Konoha gitu. Kita ditai-taiin sama orang itu. Ini goblok semua ini. Tai. Maka mereka bikin media-media yang bohong gitu, nggak bakal ada yang coping gitu. Kita malas membaca, malas cross check datanya. Kalau kita ngambil data dari barat, oh itu data dari barat, oh itu dari Zionis, oh dari luar ya. Jadi kita itu cherry picking, itu namanya cherry picking gitu ya. Kalau menguntungkan bagi kita ambil, kalau nggak menguntungkan nggak bisa seperti itu. Kita harus menerima fakta bahwa Iran itu kalah, ya. Iran itu takluk karena apa? Karena mereka bodoh. Kalau mereka cerdas, kalau mereka pintar, Donald Trump sudah meninggal. Ya, kemudian Netanyahu juga sudah meninggal. Kalau mereka cerdas, kalau mereka pintar. Tapi permasalahannya kan mereka kan, mohon maaf ya, bodoh gitu ya. Sehingga ya mereka kalah gitu. Tapi kan ini kan butuh effort yang luar biasa ya untuk mengakui kekalahan gitu. Saya dengan rendah hati mengatakan bahwa banyak di Konoha itu orang yang goblok. Saya dulu pernah goblok gitu. Bukan berarti saya sekarang paling cerdas, bukan. Saya ngalami gimana hidup jadi orang goblok gitu. Ya, dalam beragama juga dulu saya pernah goblok. Ya berkali-kali saya pernah mabuk agama gitu. Ya, kondisi orang yang mabuk agama itu seperti orang stres guys. Orang goblok banget gitu ya. Kalau ada yang muji-muji agama kita senang banget gitu ya. Kalau ada yang ngata-ngatain agama kita pengen ngebunuh gitu ya, kritik gitu. Ya, jadi orang yang mabuk agama itu sama seperti orang goblok. Ya, ini lebih jahat daripada kebodohan itu sendiri. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salah profesional.